Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan penjelasan tentang perjanjian Linggarjati. Adapun daftar isi presentasi, yang pertama penjelasan tentang perjanjian Linggarjati, yang kedua latar belakang, yang ketiga isi perjanjian Linggarjati, yang keempat hasil perjanjian Linggarjati. Selanjutnya perjanjian Linggarjati sebagai bentuk diplomasi. Perjanjian Linggarjati merupakan salah satu perundingan yang dilaksanakan pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Perundingan ini menjadi bagian penting bagi sejarah Indonesia. Pasalnya, melalui perjanjian ini Indonesia sempat mendapatkan pengakuan kekuasaan dari Belanda atas 3 daerah di tanah air, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera. Bagaimana cerita di balik terjadinya perundingan ini? Yuk simak penjelasan berikut. Adapun latar belakang, mengutip dari keterangan di Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia nomor 10 pasal 1, pasca kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945, Belanda ternyata tidak langsung mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Belanda bersama dengan Netherlands Indies Civil Administration atau NICA datang kembali ke Indonesia bertujuan untuk menegakkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. Tentu saja kedatangan Belanda kali ini tidak diterima dengan baik. Banyak pertikaian yang terjadi di berbagai wilayah. Perang revolusi fisik antara Indonesia dan Belanda tidak bisa dibendung lagi. Agar tidak terjadi perang yang lebih luas, akhirnya Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB turun tangan. Melalui perwakilannya, PBB memberikan fasilitas untuk bangsa Indonesia dan Belanda agar bisa menyelesaikan pertikaian melalui perjanjian atau perundingan. Perundingan Linggarjati menjadi salah satu perjuangan diplomasi yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan secara penuh. Dalam buku Sejarah Indonesia paket C setara SMA atau MA dijelaskan bahwa perjanjian ini dilaksanakan di Cirebon pada tanggal 10 November 1946. Selanjutnya, isi perjanjian Linggarjati. Dari perundingan tersebut setidaknya menghasilkan 3 poin perjanjian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui kekuasaan Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bersama-sama membantu negara Indonesia Serikat bernama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang ketiga, negara Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia sampai Belanda yang diketahui Ratu Belanda. Selanjutnya, isi perjanjian Linggarjati. Perjanjian tersebut ternyata tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak Belanda, sebab Belanda selalu berupaya melemahkan kedudukan Indonesia dengan melakukan penyerangan dan menduduki wilayah Indonesia serta membentuk negara boneka. Hal tersebut membuat hubungan Indonesia dan Belanda memanas. Tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Republik Indonesia. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan agresi militer Belanda I. Kejadian tersebut menimbulkan protes dari berbagai negara tetangga yang ada di dunia internasional. Dampak positif perjanjian Linggarjati. Yang pertama, Indonesia mendapatkan pengakuan secara de facto dari negara lain. Yang kedua, Indonesia memiliki kedudukan politik sejajar dengan negara lain. Yang ketiga, pengakuan Belanda atas Jawa, Madura, dan Sumatera sebagai wilayah berdaulat milik Republik Indonesia. Yang keempat, meredam konflik Belanda dengan Indonesia sehingga Indonesia jatuhnya korban. Dampak negatif dari perjanjian Linggarjati. Yang pertama, dianggap merugikan negara Indonesia karena wilayah kekuasaan RI menjadi sangat kecil dan terbatas. Yang kedua, Indonesia harus mengikuti dan bergabung dalam negara bersemakmur di bawah kerajaan Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Yang ketiga, perundingan Linggarjati hanya membuat militer Belanda semakin kuat. Terakhir, kesimpulannya ialah perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 26 Maret 1947 tersebut menghasilkan beberapa poin di pasalnya, yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1949.